Halo warga nobar yang nyawa dompetnya mulai kritis setengah di tengah bulan. Semoga dompet kalian nggak menderita kayak di tokoh di film ini. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan drama Korea yang masih hangat tahun 2025 dan dibintangi oleh aktor yang kemarin habis jalan-jalan di Candi Prambanan, yaitu Ji Chang-wook. Di sini dia hidup nelangsa karena dijebak lalu dijebloskan ke penjara. Bukan itu saja, dia juga ditinggalkan oleh orang-orang tersayang dan disiksa habis-habisan oleh gangster yang paling kejam di penjara. Apakah dia juga ditusbol? Penasaran bagaimana nasib Ji Chang-wook? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Manipulated. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Park Tae-jung, yaitu seorang kurir Shopee Food yang dikenal pekerja keras, rajin menabung, dan suka menolong hidupnya sederhana dan serba pas-pasan. Waktunya pun banyak dihabiskan di jalan demi membayar cicilan di bank mekar. Malam itu temannya Tae-jung yang sesama kurir tak sengaja bertabrakan dengan sepasang muda-mudi di depan sebuah restoran. Pasangan itu pun memaki-maki sang kurir padahal cuma disenggol seitil. Tak lama kemudian Tae-jung datang untuk mengambil orderan berikutnya. Namun saat temannya hendak menyerahkan pesanan makanan ke Tae-jung, pasangan songong tadi justru merampas lalu merusaknya. Tae-jung pun tak tinggal diam dan langsung tancap gas mengejar mobil sport mereka. Setelah ngepot sana ngepot sini, akhirnya Tae-jung berhasil menghadang mobil itu di tengah jalan dan langsung menuntut ganti rugi. Lalu karena mereka menjadi perhatian warga, pasangan itu pun mau memberi uang daripada diviralkan di TokTok. Usai kejadian itu, Tae-jung langsung pergi ke tempat bimbel untuk menjemput adiknya, kemudian makan lemper bersama di taman terdekat. Adik Tae-jung yang bernama Tae-jin ini sedang sibuk menghadapi ujian CPNS. Demi mencari cuan, Tae-jin sering melakukan live streaming sambil belajar di kos-kosan. Sementara ibu mereka sudah meninggal lama. Dan sejak saat itu, Tae-junglah yang menanggung biaya hidup serta pendidikan adiknya. Tae-jung sendiri selain jago di jalanan juga seorang pecinta tanaman. Setelah pulang kerja, dia masih lanjut mendekorasi halaman rumah kecilnya yang akan dijadikan toko bunga. Di sini, dia dibantu oleh 3 teman beserta pacarnya yang bernama Suji. Lalu setelah semua pekerjaan dan makan malam selesai, teman-temannya pun pamit pulang. Sementara Suji dan Tae-jung lanjut adu cungur, kemudian kelon sampai pagi. Besoknya, Tae-jung bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan untuk Suji sebelum berangkat kerja. Hari itu, dia mengantar pesanan ke sebuah apartemen. Karena diburu waktu untuk mengantar pesanan berikutnya, dia pun terpaksa turun lewat tangga darurat. Tapi Tae-jung sempat melihat tanaman hias yang mulai layu, jadi dia berhenti dulu untuk memindahkannya, kemudian menulis pesan agar pemiliknya merawat tanaman itu sampai segar kembali. Orderan Shopee Food berikutnya tidak jauh dari situ. Saat dia sampai di depan rumah pelanggan, seorang nini-nini meminta tolong untuk mengangkatkan koper. Tae-jung pun dengan senang hati membantu. Malamnya, setelah seharian di jalan, Tae-jung membeli lemper lalu duduk di depan minimarket. Ketika sedang menikmati makanannya, tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering tak jauh darinya. Rupanya, ada seseorang yang meninggalkan ponsel di sana. Tanpa pikir panjang, Tae-jung pun langsung mengangkat panggilan itu. Kemudian dari seberang terdengar suara seorang gadis yang mengatakan bahwa dia kehilangan ponselnya. Dan gadis itu meminta agar ponsel tersebut diantarkan ke rumah. 엄마가 다리를 다치셔서 부탁드릴게요. 와주실 수 있을까요? Awalnya Tae-jung menolak, tapi si gadis menawarkan imbalan dalam jumlah lumayan sehingga Tae-jung yang lagi BU pun akhirnya setuju. Setelah membuang sampah di dalam minimarket, dia langsung tancap gas ke alamat yang dikirimkan. Begitu sampai, Tae-jung sempat heran karena tempatnya sangat sepi. Tak lama si gadis menelepon lagi dan berkata bahwa dia tidak bisa keluar rumah. Oleh karena itu, dia meminta Tae-jung meninggalkan ponsel di kotak telepon umum yang ada di terowongan.
Walau sempat ragu, Taejung tetap melakukan perintahnya tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan ternyata di dalam kotak itu sudah ada amplop berisi uang sesuai yang dijanjikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan mulia, Taejung pun bergegas pergi. Namun belum sempat naik motor, tiba-tiba dia dibuat silau oleh lampu truk yang parkir di dekatnya. Keesokan harinya, Taejung menyiapkan hidangan sederhana untuk memperingati hari kematian ibunya. Dia merayakannya sendirian di rumah hingga tak lama kemudian Taejin datang membawa tanaman segar. Lalu seperti biasa, mereka berdua pun bergurau dengan saling mengejek. Tapi hal itu menunjukkan kalau kakak beradik ini sangat akrab dan saling menyayangi dengan cara masing-masing. 됐어, 빨리 먹어. 너 때문에 못 먹는 거야, 나는. Sore harinya hujan deras mengguyur kota sehingga Taejung buru-buru memasukkan tanaman kesayangannya ke dalam rumah. Tapi saat dia sedang sibuk mengirim pesan ke Suji, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Dengan seenak jidat mereka menginjak tanaman Taejung di pekarangan. Mereka lalu mengetuk pintu dan saat Taejung hendak membukanya, tak disangka-sangka dua polisi tiba-tiba menangkap Taejung atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Taejung yang tak mengerti apapun sempat berusaha memberontak, namun dia langsung dilumpuhkan sehingga hanya bisa pasrah saat dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, wartawan sudah berkerumun dan langsung menyerbu Taejung yang baru tiba. Mereka menanyakan alasan Taejung membunuh seorang wanita muda yang mana jasadnya ditemukan di dekat terowongan Sungai Hanggang dalam keadaan mengenaskan. Berita soal Taejung membuat seluruh negeri gempar. Sementara itu, Suji yang sedang berada di kafe miliknya kini syok berat ketika menatap layar yang menayangkan wajah pacarnya. Taejung sendiri sekarang dibawa ke ruang interogasi. Di sini petugas memperlihatkan foto korban, tapi Taejung bersikeras tak mengenalnya. Kedua penyidik itu tidak percaya, bahkan terus menekan Taejung dan tetap menuduhnya sebagai pelaku. Kemudian, sambil menunggu bukti-bukti, Taejung akan ditahan sampai hari persidangan tiba. 뭔지 몰라요, 예? 진짜 몰라요. 몇 번을 얘기해요, 내가 지금. 해야지. 아니 사람을 이렇게 다짜고짜 데리고 와놓고 당분간 여기 있으라는 게 이게 말이 돼요? 지금 상황이 똥인지 된장인지 구별이 안 가냐? 가게에 식물이 많아요. 그거 시들면 안 돼요, 진짜. 보세요. Beberapa saat kemudian, ketiga sahabat Taejung datang untuk memberi dukungan. Taejung pun menitipkan tanamannya agar disirami secara rutin. Lalu dia juga diberitahu bahwa situasi di luar sedang sangat kacau. Data pribadi Taejung bocor, bahkan rumahnya diteror dengan coretan hinaan dan kecaman. Besoknya, Suji menjenguk pacarnya seorang diri. Dia berusaha menguatkan Taejung, meyakinkannya bahwa masih banyak orang yang percaya dia tidak bersalah. 그래서 힘 닿는 데까지 도울게. 그러니까 오빠도 힘내. Suji dan adik Taejung kemudian menyewa seorang pengacara. Menurut pengacara itu, hal terpenting yang mereka butuhkan sekarang adalah bukti bahwa Taejung berada di tempat lain saat korban meninggal. Mendengar itu, teman-temannya pun langsung bergerak. Mereka mencari jadwal pengantaran makanan yang dilakukan Taejung hari itu, menyusun peta rute pengiriman dan melengkapinya dengan struk serta rekaman CCTV. Selain itu, mereka juga membuat petisi dan mengumpulkan pernyataan dari orang-orang yang mengenal Taejung bahwa dia pemuda yang berkelakuan baik dan suka menolong. Setelah semua bukti terkumpul, sang pengacara pun yakin dengan data selengkap ini peluang Taejung untuk bebas sangat besar. 아니, 우리가 이기겠는데? 어휴. Hari persidangan akhirnya tiba. Pengacara memaparkan data sekaligus menegaskan bahwa dengan rutinitas sepadat itu, mustahil kliennya punya waktu untuk melakukan pembunuhan. Namun jaksa penuntut maju dan menunjukkan fakta lain. Menurutnya, data pergerakan memang cocok, tapi ada 3 hal yang tidak bisa diabaikan. Pertama, Taejung memang mengantar makanan ke rumah korban lalu mengonfirmasi pengiriman selesai. Namun, dia baru keluar dari apartemen itu 7 menit kemudian. Taejung pun menjelaskan kalau dia sempat mampir untuk membuat catatan di tanaman yang layu. Tapi bukti kedua, Taejung terlihat menyeret koper di jalan menanjak.
Dan naasnya, koper tersebut persis seperti koper berisi jasad korban yang ditemukan di Sungai Hanggang. Ketiga, ponsel yang dikembalikan Taejung di terowongan ternyata milik korban. Apesnya, Taejung terpantau dari rekaman CCTV membawa ponsel itu di minimarket. Taejung pun mencoba menjelaskan lagi, tapi dia hanya komat kamit tak jelas akibat dikuasai rasa takut. 왜 이렇게까지 거짓말을 합니까? 아니요. 아니요, 저 거짓말 아닌데요. 이거 진짜인데요. 하루 종일 들고 다닌 것 같지 않습니까? Jaksa penuntut kemudian mengeluarkan bukti pamungkas yakni hasil forensik di mana cairan tubuh pelaku pembunuhan ditemukan di tubuh korban dan hasilnya 99% cocok dengan milik Taejung. Selain itu, yang lebih menguatkan lagi, gelang yang mirip dengan punyanya Taejung juga ditemukan di lokasi. Taejung yang membaca dokumen-dokumen tersebut seketika memucat. Dia mencoba menahan diri tapi emosinya justru meledak-ledak. Alhasil, hakim memutuskan menunda sidang sampai vonis ditegakkan. Setelah sidang, Suji menemui Taejung lagi, tapi kali ini dia membawa kabar buruk, yaitu bahwa pengacaranya mengundurkan diri. Lalu Suji meminta agar Taejung menunjukkan gelang yang dulu dia berikan, namun ternyata gelang itu hilang entah kemana. Sontak air mata Suji mengalir deras serta keyakinannya pun mulai goyah. Lantas sebelum pergi, dia melepaskan gelang di tangannya yang menandakan bahwa mulai hari itu hubungan mereka resmi berakhir. Vonis pun akhirnya dijatuhkan. Park Taejung dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bersama napi lainnya, dia lalu dipindahkan ke penjara Guansol, yaitu sebuah penjara yang menjadi sarangnya para penjahat kejam. Saat bis tahanan tiba, para napi baru disambut oleh penghuni lama yang sudah lebih dulu menguasai tempat itu. Taejung sendiri tampak sangat ketakutan. Dia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun sayangnya, kali ini dia tidak sedang mengantar makanan, melainkan sedang mengantar dirinya sendiri ke neraka dunia. Dan inilah dunia baru Taejung yang keras dan penuh aturan. Di sini dia juga akan bekerja serta mendapat banyak pelatihan untuk menambah skill. Lalu besoknya seorang pengacara datang menemui Taejung. Dia adalah Kim Sang-rak yang mengaku ingin membantu Taejung untuk menegakkan keadilan. Dia bilang ada sesuatu yang janggal dari kasus ini. Semua bukti terlihat terlalu rapi dan akurat, seolah memang sudah dimanipulasi dan disusun sesuai skenario. Sang-rak lantas menyuruh Taejung untuk mengingat lagi hal sekecil apapun yang mungkin terlupakan. Akhirnya Taejung ingat kalau dia pernah menumpang tidur di kosan adiknya dan kemungkinan besar gelangnya jatuh di sana. Mendengar itu, Sang-rak kemudian berkata akan memeriksanya secara diam-diam. Dia juga meminta Taejung agar tidak memberitahu siapapun soal penyelidikan ini. 너무 감사합니다, 변호사님. 정말 너무 감사합니다. Dalam perjalanan kembali ke sel, Taejung tiba-tiba dihadang sekelompok tahanan. Dia sempat berteriak memanggil petugas, tapi mereka malah seperti acuh tak acuh. Taejung diseret untuk menghadap pemimpin kelompok gangster penjara yang bernama Doksu. Dia adalah salah satu napi yang paling ditakuti di penjara ini. Dia sempat mencoba kabur, tapi langsung dilumpuhkan oleh anak buah Doksu. Di sini Doksu seperti memiliki dendam tersendiri dengan Taejung. Apalagi setelah tahu Taejung dijatuhi hukuman seumur hidup karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Beruntung seorang petugas lewat sehingga Doksu membiarkan Taejung kembali ke selnya. Namun di dalam sel, Taejung malah bertemu anak buah Doksu yang sejak awal sudah menatap Taejung seperti mangsa. 씨발로 좋아하는 거 하나 줄까? 요즘 새끼들은 진짜 들어가서 싸가지가 좋아.
Taejung yang cupu pun hanya bisa diam dan meringkuk di pojokan. Kini satu-satunya harapan hanyalah kartu nama pengacara Sangrak yang masih tersimpan di sakunya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Taejung. Saat makan siang, dia dibuat merinding disko ketika melihat Doksu beraksi brutal. Doksu CS memeras bahkan tak segan menyiksa napi lain yang berani macam-macam dengannya. Alhasil, Taejung lebih memilih menghindar. Kemudian dua napi lain duduk di depan Taejung. Mereka memberitahu kalau Doksu adalah ketua gangster yang paling keji dan berbahaya di penjara ini. Dia seharusnya dihukum seumur hidup. Tapi karena banyak duit, hukumannya dipotong jadi 12 tahun. Dari cerita mereka, Doksu punya adik perempuan yang jadi korban pemerkosaan lalu dibunuh. Dan sejak saat itu, Doksu bersumpah akan menghabisi siapapun yang melakukan hal serupa. Jadi karena Taejung dihukum karena kasus sama, nasibnya pun jelas tidak akan berakhir baik. Dua napi yang berpura-pura ramah ini lalu mengajak Taejung ke kamar mandi. Tapi ternyata dia dijebak karena di sana anak buah Doksu sudah menunggu dan napi yang sok ramah tadi pun langsung mengeluarkan ichibosnya. 야, 꽉 잡아. Belum sempat pulih dari luka, kini Taejung harus mendapat kabar buruk dari Sangrak. Dia memberitahu kalau adik Taejung ditemukan COD sama malaikat maut di kamar kosnya. Kabar itu sontak menghancurkan Taejung. Semangat hidupnya seketika lenyap sebab dia telah kehilangan adik tersayang sekaligus satu-satunya keluarga yang dia miliki. 당좀 보자. Mengingat nasibnya di penjara akan dipenuhi siksaan dan hinaan, Taejung pun merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan hidup. Maka pada suatu malam Taejung memutuskan untuk mengikuti langkah sang adik. 리사오도 내 거면 다 죽고. 는 야 애들이 살겠냐? 당연히 죽지. Suara itu terasa nyata sampai Taejung membuka mata dan sadar bahwa upayanya lagi-lagi gagal. Ternyata itu merupakan percobaan Taejung yang kesekian kalinya. Beberapa waktu berlalu, Taejung yang sedikit lebih tenang pun pergi ke gereja penjara untuk mencari hidayah. Dia duduk sendirian di bangku paling belakang dengan penampilan kacau seperti mayat hidup. Selesai ibadah, tahanan lain berbaris untuk mengambil kue, tapi Taejung tidak bergerak sedikit pun. Seorang bapak-bapak pelayan gereja yang bernama No Yong-sik kemudian menghampirinya sambil menyodorkan sepotong kue getuk. Pak No juga mengajak Taejung bicara, tapi pemuda itu tak menggubrisnya sama sekali. Namun Pak No tak menyerah. Dia bilang kalau penjara bukan tempat untuk berhenti hidup, tapi tempat untuk belajar bertahan. Katanya, waktu di luar akan tetap berjalan, sementara di sini segalanya terasa lambat dan hanya orang yang bisa beradaptasi yang akan tetap waras. Saat mendengar itu, Taejung merasa mendapatkan sebuah sentilan. Dia pun seketika sadar kalau dia telah kehilangan arah dan jati diri. 살아내야죠. Tak disangka hari itu menjadi titik balik yang membuat Taejung akhirnya memutuskan untuk berubah. 공부를 안 했던 게 후회가 되면 Meskipun masih sering jadi samsak tinju bagi Doksu dan anak buahnya, tapi Taejung mulai bangkit dan berlatih keras untuk memperkuat diri. Selain itu, Taejung juga menanam benih di lahan penjara yang gersang sebagai upayanya untuk menjauhkan pikiran dari hal-hal negatif. Hari-hari Taejung di penjara memang tak pernah tenang. Tiada hari tanpa pukulan, tapi tubuhnya mulai terbiasa. Biji yang dulu dia tanam pun tumbuh subur. Kalau bijimu gimana? Di samping itu, dia juga menekuni semua kursus hingga mendapatkan sertifikasi hampir di seluruh bidang. Latihan bela dirinya mulai membuahkan hasil, bahkan bisa melawan saat disiksa secara brutal oleh Doksu CS. Namun, masih kalah jika Doksu yang turun langsung menghajarnya.
Dan di tengah rutinitas itu, Taejung tetap rajin datang ke gereja hingga Pak No memberinya sebuah Alkitab. Hari-hari berikutnya, Taejung mulai makan dengan lahap. Tubuhnya pun jadi terlihat lebih segar. Namun Taejung tak berhenti berlatih sampai bisa melindungi dirinya sendiri dari semua tekanan dan siksaan di penjara. 1802 5 tahun berlalu cepat. Suatu sore seorang sipir datang ke kebun mini yang dibuat Taejung di lahan penjara. Namanya Kapten Yang, yaitu seorang kepala blok yang jujur dan terkenal tegas. Di sini dia konsultasi dengan Taejung karena tanamannya layu. Taejung pun memberitahu penyebabnya, kemudian meminta pot untuk merawat tanaman itu sampai kembali subur. Dengan senang hati, Kapten Yang akan memenuhi apapun yang dibutuhkan Taejung dalam hal merawat tanaman. Begitu Kapten Yang pergi, tak berselang lama Pak No datang membawa kue getuk dan memberi Taejung gelang kesayangannya. Taejung sempat heran melihat sikapnya yang aneh dan ternyata hari itu Pak No resmi bebas. 오늘 나가? 먹어. Singkat cerita, Taejung kemudian ikut mengantar Pak No sampai gerbang keluar. Di sini, si Kai mengungkap kenapa dia baik kepada Taejung, katanya karena Taejung adalah satu-satunya orang yang mau mendengar nasihatnya. Dan meskipun berat, tapi Taejung harus rela berpisah dengan Pak No. Sosok yang menemaninya saat sedang terpuruk di penjara, bahkan Taejung sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri. 그동안 감사했습니다. Hari-hari setelah itu, Taejung tetap rajin membaca Alkitab dan menjadi pelayan gereja, menggantikan Pak No. Hingga suatu hari, dia melihat napi baru dirundung oleh napi lain, membuatnya teringat dengan dirinya di awal-awal dulu. Lalu beberapa hari kemudian, tahanan itu datang ke gereja untuk mengaku dosa. Taejung pun memberinya sepotong kue getuk dan sebuah Alkitab. Napi tersebut menerimanya, tapi tiba-tiba dia berkata kalau dirinya tak bersalah. Katanya, dia hanya dijebak dan semua keapesan ini berawal dari mengantar ponsel milik seseorang. Pengakuannya sontak membuat Taejung takajud-kajud, apalagi setelah napi itu menjelaskan semua skenario yang ternyata sangat mirip dengan yang dialami Taejung. 근데 어떤 국선 변호사 한 사람이 도와주겠다고 찾아왔는데 Gongnya lagi, sang rak juga datang menemuinya. Tapi dia curiga kalau pengacara jamet itu adalah komplotan dari orang berkuasa yang menjebak orang kecil seperti mereka. Apalagi ibunya juga COD sama malaikat maut setelah dia memberitahu sang rak alamat rumahnya. Lantas kini Taejung mulai berpikiran bahwa adiknya juga tidak benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pasti ada seorang dalang di balik semua manipulasi ini. Naas keesokan paginya, napi baru itu ditemukan tewas akibat makan kertas Alkitab sampai sesak napas. Taejung yang mengetahuinya pun seketika oleng dan buminya jadi gonjang-ganjing. Namun, kini dia memiliki sebuah tekad untuk mengupas tuntas kasus manipulasi yang telah membuat hidupnya menderita. Dia pun langsung meminta petugas memanggil pengacara sang rak lagi. Tak lama sang rak datang dengan wajah penuh semangat berharap ada bukti lain, namun Taejung justru menjelaskan tentang napi baru yang meninggoy dan tentang pola jebakan yang sama. Sang rak sempat terkejut tapi tetap berusaha tenang dengan memasang senyum psikopat. Dia pun menyangkal semua tuduhan yang seketika membuat Taejung naik darah dan langsung menerjangnya. 됐어요. Petugas buru-buru melerai, tapi kemudian sang rak meminta agar mereka dibiarkan bicara empat mata. Di sinilah sang rak mengakui semuanya. Dia bahkan mencuci otak Taejung dengan mengatakan kalau kematian adiknya merupakan kesalahan Taejung sendiri. Sontak emosi Taejung meluap sampai ubun-ubun. Dia bahkan bersumpah akan menghabisi sang rak bagaimanapun caranya. 유서 써놓고 목을 한번 매봐요. Begitu keluar, sang rak langsung menelpon seseorang. Ternyata dia ketar-ketir, kemudian segera melapor kalau rencana mereka kacau dan harus segera dibereskan.
Sementara itu, Taejung segera menemui pendeta untuk menyerahkan Alkitab karena dia tidak bisa lagi jadi pelayan gereja. Dan sejak saat itu, sorot mata Taejung dipenuhi dengan tekad untuk balas dendam. Lalu kita dibawa jalan-jalan sebentar ke sebuah pelelangan karya seni patung. Di antara para bidder alias peserta lelang, seorang pria dengan nomor 39 tampak terus mengangkat tangan setiap angkanya naik. Tapi ternyata di lantai 2 ada satu pemuda yang ikut menawar lewat sistem online. Si pria nomor 39 tampak cemas, sementara penawar di atas malah makin kalem. Begitu ada jeda sejenak, nomor 39 keluar ruangan dan langsung menelepon seseorang yang tak lain adalah peserta lelang di lantai 2. Pemuda ini bernama An Yohan, seorang pengusaha muda yang tajir melintir tapi licik dan misterius. Ketika lelang dimulai lagi, nomor 39 kembali menawar tanpa tahu kalau lawannya adalah Yohan sendiri. Setelah puas bermain-main, Yohan kemudian membiarkannya mengambil patung di harga 6 miliar won atau setara satu rumah mewah di Pondok Indah. 뭐 이렇게 금방 무너지냐, 재미없게. Dan ternyata pria tua itu membeli patung untuk diberikan ke Yohan karena putranya sudah dibantu dalam sebuah kasus. Kasus apakah itu dan siapakah Yohan sebenarnya? Kemudian kita diperlihatkan dengan rumah Yohan yang penuh karya seni berbentuk aneh dan di luar nurul. Dia lalu menghubungi pria yang memenangkan pelelangan tadi, mengatakan kalau orang yang sempat menggantikan anaknya di penjara sudah tewas karena makan Alkitab. Dan setelah semua masalah bersih, sekarang pria itu bisa berlibur ke luar negeri bersama putranya tanpa beban apapun. Beberapa hari kemudian, Yohan yang sedang memimpin rapat di perusahaannya tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang. Tak disangka orang tersebut adalah sang rak si pengacara gadungan. Dari sini terungkap kalau orang yang membayar sang rak adalah Yohan yang ternyata lebih cocok kita panggil dia Samidi. 매수하세요. 돈 더 달라는 거 맞춰주고. 예, 알겠습니다. Sementara itu di penjara, Taejung dihadang oleh Doksu CS saat sedang berjalan santuy di lorong. Doksu menyuruh Taejung agar menjadi samsak tinju untuk pemanasan salah satu anak buahnya. Tapi Taejung yang sekarang bukanlah Taejung yang cupu. Sekarang dia berani menolak sehingga pergelutan pun tak terhindarkan. Lorong seketika menjadi arena gelut dadakan sebab napi lain ikut menonton momen langka itu. Lantas setelah berhasil menumbangkan para jamet, Taejung kemudian memperingatkan Doksu agar berhenti mencari gara-gara dengannya. Pergelutan di lorong tadi ternyata menggemparkan satu penjara dan menjadi bahan omongan napi lain. Namun dua tahanan yang bergosip tentang kekalahan Doksu langsung menerima hal ini. Saat Doksu sedang mengamuk dan menghajar napi itu, geng lain yang sejak dulu jadi rivalnya Doksu datang. Mereka dipimpin oleh seorang pria jamet yang tubuhnya dipenuhi tato bernama Gang Jae. Dia baru saja keluar dari ruang isolasi dan kini kembalinya dia tentu saja disambut dengan tak ramah oleh Doksu. 또 들어왔나? Long time no see. Di hari yang sama, Taejung mendapat kunjungan dari Pak No. Dia menanyakan kabar sekaligus membawakan sekotak suplemen dan meminta Taejung agar meminumnya dengan teratur. Setelah ngobrol basa-basi, Taejung tiba-tiba berbisik pelan ke Pak No. Dia bilang kalau dia akan keluar dari penjara. Taejung lalu menyampaikan sebuah rencana gila, yaitu dia ingin melarikan diri agar bisa balas dendam sekaligus mengungkap sosok yang telah menjebaknya hingga menderita di penjara. Di sisi lain, Doksu mengumpulkan anak buahnya di sebuah tempat dengan ring tinju. Salah satu dari mereka protes karena sampai sekarang mereka belum membalas Taejung, tapi Doksu bilang kalau dia harus menahan diri sebab kepala sipir melarangnya membuat keributan.
keputusan. Meski begitu, dia tetap tak akan tinggal diam. Dia lalu memerintahkan seorang napi bernama Jiong untuk mengurus Taejung secara diam-diam. Malam itu, Taejung yang mulai menyusun rencana kabur tiba-tiba mendapat teman baru di dalam sel. Yang tak lain adalah Jiong, anak buahnya Doksu. Lalu ketika Taejung tidur, saat itulah Jiong mulai menjalankan rencananya. Tapi ini yang terjadi berikutnya. Pagi berikutnya saat absen Doksu memperhatikan sel mereka dan tak menyangka Taejung keluar tanpa luka sedikit pun. Sebaliknya, justru Jiong yang babak belur. Kemudian saat makan, Taejung malah dengan santuy duduk di depannya Doksu. Lalu di sini dia sengaja menyinggung soal adik perempuan Doksu dan mengatakan kalau Doksulah pelaku pemerkaos serta pembunuh adiknya sendiri. Ucapannya itu berhasil membuat Doksu marah besar dan langsung menghajarnya dengan membabi buta. Tapi anehnya, Taejung tidak melawan sedikit pun. Saat Taejung hampir dihajar pakai omprengan MBG, beruntung sipir datang dan langsung menyetrum Doksu tanpa ampun. Akibat insiden itu, Doksu dikurung di ruang isolasi. Sementara Taejung merasa menang karena telah berhasil menyingkirkan penghalangnya untuk kabur. Ternyata mulai kepake otaknya abang ini. Sore harinya Taejung terlihat merawat tanamannya di halaman penjara. Kapten yang lalu datang membawa barang yang dipesan oleh Taejung. Si kapten cukup baik padanya karena sejak ada Taejung, penjara jadi tampak lebih hidup dengan tanaman dan bunga. Ternyata Taejung meminta spons media tanam yang sebenarnya punya fungsi lain dalam rencana kaburnya. Taejung lalu menyembunyikan spons itu di dalam pot dan berpura-pura tanamannya tugas dari Kapten Yang. Setelah berhasil masuk tanpa diperiksa, dia lalu membawa pot itu ke gudang pembersih dan menyimpannya di sana. Besoknya, terlihat sekelompok napi Blok B yang baru saja menyelesaikan tugas dan hendak kembali ke sel. Tapi salah satu napi bilang ingin nyebat sebentar hingga tiba-tiba ternyata pelakunya adalah Taejung. Karena napi tadi tak muncul saat absen, maka sipir meminta sukarelawan baru untuk menggantikan posisinya. Tanpa basa-basi, Taejung langsung mengangkat tangan. Dia pun akhirnya diberi kunci sementara untuk membersihkan area Blok B. Begitu menerima kunci, dia bergegas ke gudang mengambil spons yang sudah disembunyikan lalu mencetak duplikat kuncinya. Setelah itu, hasil cetakan tersebut disimpan dengan rapi di kebun mininya. Kebetulan hari itu ada tim medis yang datang untuk vaksinasi. Para petugas kesehatan ini rupanya suruhan Samidi yang ingin menyingkirkan Taejung. Semua napi yang ada di bengkel kemudian diminta makan siang lebih cepat agar bisa langsung vaksin. Namun sebelum pergi, mereka harus melalui pengecekan agar tidak ada yang menyelundupkan barang apapun termasuk kunci. Di saat bersamaan, seorang sipir meminta bantuan Taejung tetap tinggal untuk memperbaiki mobilnya. Taejung pun langsung menyanggupi sebab ini adalah kesempatan emas untuk menyelesaikan kunci duplikat. Begitu sipir pergi makan siang, Taejung pun mulai bergerak membuat kunci. Lalu setengah jam kemudian, sipir itu kembali membawa makanan untuknya. Naas dari jauh si sipir mendengar suara mesin dan langsung panik. Takut Taejung sedang membuat proyek berbahaya. Tapi ternyata Taejung lebih cepat dan memang sedang memperbaiki komponen mobilnya. Sipir itu pun seketika lega lalu memberi Taejung makanan sebagai ganti waktu istirahat yang terpakai. Dan untungnya saat Taejung hendak pergi, bungkus makanan yang menyimpan kunci hasil duplikasi tidak diperiksa. Namun saat di perjalanan kembali ke sel, Taejung dihadang oleh geng Gang Jae. Si Jamet pun memperkenalkan diri tapi Taejung tetap statue. Dan hal itu membuat salah satu Jamet kesal, namun dia malah dihajar oleh bosnya sendiri. Gang Jae lalu menawarkan kerjasama dan ingin merekrut Taejung masuk ke gengnya. Dia berjanji akan membantunya menjatuhkan Doksu. Lantas sebelum pergi, Gang Jae menyuruh Taejung agar memutuskan dengan bijak.
이거 뭐냐? 놔줘라. Namun tak disangka-sangka begitu kembali ke sel, seorang sipir sudah menunggu Taejung. Sipir itu mengatakan bahwa Taejung terpilih ikut dalam pertandingan tinju ilegal di penjara besok. Dia bahkan sudah menyiapkan orang lain untuk menggantikannya di daftar vaksinasi. Taejung kemudian dituntut untuk menang karena sipir itu sudah taruhan banyak uang. Lalu besoknya gara-gara judi tinju itu rencana Taejung untuk kabur jadi tertunda. Karena waktunya mepet, padahal Taejung harus keluar jam 4 sore, dia pun menyelesaikan pergelutannya dengan lebih cepat. 무조건 이겨라. 이겼다. 이런 개씹새끼야 널로. 씨발새끼야. Setelah menang, Taejung kemudian bergegas untuk melanjutkan misi rahasianya. Namun, dia malah berpapasan dengan dokter yang kemarin bertugas memberi vaksin. Ternyata, dokter itu datang lagi karena sadar kalau yang divaksin kemarin bukan Taejung asli. Singkat cerita, Taejung pun terpaksa menerima suntikan yang sebenarnya berisi racun. Cairan beracun itu akan bereaksi dalam 30 menit. Waktu yang sama dengan yang dibutuhkan Taejung untuk melarikan diri. Usai menyuntik, dokter tersebut kemudian mengabari Samidi bahwa dia telah berhasil menjalankan misi. Di sisi lain, Taejung mulai mengeksekusi rencana pelarian. Pertama, dia membuat korsleting di gudang alat kebersihan hingga menyebabkan mati listrik total. Alhasil, CCTV pun ikut mati dan petugasnya panik mencari penyebabnya. Kemudian Taejung memanfaatkannya untuk mengambil kartu akses pintu penjara. Setelah itu, Taejung langsung mengambil troli kebersihan dan berjalan cepat menyusuri lorong. Dia lalu mengambil pakaian dan menyembunyikannya di dalam baju penjara. Berkat kartu dan kunci yang dimiliki, kini dia bisa melewati satu persatu pintu dengan mudah. Akan tetapi, saat hampir sampai di pintu lorong paling akhir, langkahnya terhenti karena suara sepatu mendekat. Dia pun buru-buru bersembunyi di karung plastik dan untungnya tidak ketahuan. Namun racun di tubuhnya malah mulai bereaksi. Badannya terasa panas, kepalanya keliengan, tapi Taejung tetap memaksa diri untuk fokus. Begitu mencapai ruang tersembunyi, dia pun buru-buru berganti pakaian biasa. Setelah itu, dia naik ke ventilasi udara, kemudian merangkak perlahan. Naas, seorang sipir mendengar suara di ventilasi. Tapi untungnya, dia mengira itu hanya tikus, lalu mengusirnya dengan sapu. Taejung yang panik pun bergerak lebih cepat hingga akhirnya berhasil keluar dan turun ke ruang tunggu pengunjung. Namun sayangnya, tubuhnya justru semakin lemah. Di luar penjara, Pak No sudah menunggu di gerbang utama, tapi dia malah bertemu dengan Kapten Yang. Pak No kemudian beralasan ingin menjenguk Taejung, tapi waktunya sudah habis. Mendengar itu, Kapten Yang pun hendak membantunya agar bisa masuk. Namun Pak No menolak dan terpaksa pamit pergi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara di dalam, Taejung menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Dia tahu truk makanan akan berangkat pukul 4 sore bertepatan dengan jam pulang para pengunjung. Lantas begitu waktunya tiba, dia langsung menerobos kerumunan dan berjalan melewati pintu keluar. Tapi apesnya, baru selangkah keluar dari pintu depan, racun di tubuhnya malah bekerja semakin agresif. Kepalanya Taejung berdenyut hebat dan pandangannya berputar hingga akhirnya sementara itu, Samidi sedang menonton balap mobil di sirkuit Mandalika, tapi dia mengeluh bosan dan menginginkan sesuatu yang lebih memacu adrenalin. Anehnya, adrenalin yang dimaksud Samidi adalah kecelakaan di sirkuit balap. Dia lalu meminta hal tersebut ke manajer pembalap yang dia sponsori. Tapi karena tidak puas dengan jawabannya, Samidi langsung memutuskan kontrak secara sepihak dan menghentikan semua dana sponsor. Lalu besoknya, seorang jenderal datang berkunjung ke penjara. Kunjungan yang dadakan itu membuat kepala sipir kaget bukan main. Namun saat mereka berbincang, tiba-tiba Samidi ikut masuk ke ruangan. Pak Jenderal kemudian meminta semua orang keluar dan menyisakan kepala sipir bersama Samidi. Beliau juga sempat berpesan agar kepala sipir menuruti semua perintah Samidi.
Di sini kepala sipir masih bingung siapa Samidi sebenarnya. Apalagi dengan sikapnya yang sembrono dan tak tahu sopan santun, sebenarnya dia menahan ingin mengampleng kepalanya. Kemudian Samidi menyebut bahwa Pak Jenderal adalah rekan bisnisnya dan kedatangannya bukan tanpa alasan. Dia lantas mengeluarkan proposal program relawan lingkungan dan menyerahkan 2 batang emas murni kepada Pak Sipir. Dan jika kerjasama itu berjalan lancar, akan ada 5 batang tambahan. Kepala sipir pun seketika melongo, apalagi saat Samidi membongkar kalau dia sering melakukan pungli di penjara. Dari situ dia tahu bahwa Samidi bukan orang sembarangan. Setelah sepakat bekerja sama, kepala sipir diminta membuat daftar tahanan tangguh yang bisa bekerja untuk proyek yang disiapkan Samidi. Proyek apa itu? Rahasia. 뭐 폭력, 살인, 강도. 대답! 예, 지시하신 대로 하겠습니다. Sementara di sisi lain, Kapten Yang telah menemukan peta rancangan pelarian buatan Taijung. Setelah mengikuti skenarionya, dia pun terkagum-kagum dengan kenekatan serta kecerdasan Taijung yang mencoba kabur lewat gerbang depan. Tapi ternyata Taijung gagal kabur gara-gara pingsan. Kini dia baru saja siuman di ruang kesehatan penjara. Dokter di sana lantas mengungkap kebingungannya karena hasil tes darah Taijung menunjukkan kadar racun tikus dalam dosis besar. Namun Taijung beruntung karena vitamin K3 yang dia minum bisa menetralkan racun tersebut. Dan suplemennya adalah pemberian dari Pak No beberapa hari lalu. Setelah memastikan keadaannya stabil, dokter itu pun pergi meninggalkan Taijung yang masih lemas dan muntah-muntah karena efek obat. Tak berselang lama, Kapten Yang datang dan menatap Taijung dengan wajah campur antara kecewa dan bingung. Dia tidak habis pikir bagaimana tahanan yang hampir mati bisa tetap berusaha kabur. Bagi Yang itu tidak masuk akal. Dia pun mulai menduga ada seseorang yang sengaja meracuninya. Oleh karena itu, dia berjanji akan memperketat pengawasan agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Sementara Taijung menitip pesan untuk disampaikan ke Pak No, yaitu ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya lagi. 태중이가 정말 그렇게 말했다고요? 네, 당사자도 못 알아들으신다. Tak lama, Doksu dibebaskan dari sel isolasi, tapi wajahnya jelas menahan dendam. Tanpa membuang-buang waktu, dia segera mengumpulkan semua pasukan jametnya dan langsung menuju ruang kesehatan tempat Taijung dirawat. Taijung yang sudah merasakan hawa-hawa aneh pun segera bersiap. Apalagi saat napi lain tiba-tiba keluar dari ruang perawatan, dia tahu sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, tak berselang lama Doksu datang bersama pasukannya dan langsung mengincar tempat tidurnya. Tapi yang diserang ternyata hanya kasur kosong hingga tak lama kemudian. Mas Satu, Taijung berhasil menyandera salah satu jametnya Doksu, membuat yang lain sempat ragu untuk menyerangnya. Tapi si jamet Doksu punya akal bulus. Dia membuat mata Taijung kesilauan sehingga memberi kesempatan pasukan jametnya untuk segera menyerang. Sementara itu, kepala penjara mengumpulkan beberapa sipir terpercaya untuk membahas proyek besar dari Samidi. Dia lalu mengiming-mengimingi mereka dengan uang serta emas yang membuat imannya para sipir korup itu langsung goyah. Di sisi lain, Kapten Yang mulai curiga ada yang tidak beres di ruang kesehatan. Berawal dari dokter yang malah santuy sambil nyebat di luar, kemudian pintu ruang kesehatan dijaga ketat oleh anak buah Doksu. Karena tidak mampu melawan para jamet sendirian, Kapten Yang lantas pergi ke ruang kontrol untuk menekan tombol alarm darurat. Seketika sirene meraung di seluruh kompleks penjara dan para sipir yang sedang meraup uang terpaksa meninggalkannya untuk segera berlari ke arah ruang kesehatan.
Taejung berhasil menghabisi anak buahnya Doksu, sedangkan pasukan sipir mulai menerobos penjagaan yang dilakukan oleh para jamet. Di waktu yang sama, kini tinggal Doksu yang langsung baiwan secara brutal-brutalan dengan Taejung. Hingga akhirnya Doksu tumbang tepat saat para sipir berhasil menyergap masuk. Sementara Taejung berdiri terengah dengan luka dan darah di sekujur tubuh. Dia tidak berniat membunuh, hanya ingin mengakhiri semuanya. Kepala sipir yang melihat kekacauan itu pun marah besar. Kemudian Taejung langsung dipindahkan ke ruang isolasi sebagai hukuman. Beberapa hari setelahnya, saat dia sedang sendirian di ruangan kecil itu, Taejung halu didatangi almarhum adiknya. Dia pun curhat kalau sejak dia di penjara hidupnya hancur, tapi tekadnya tidak padam. Dia berjanji akan segera keluar dan menemukan orang yang menjebaknya serta membunuh adiknya. Saat pikirannya tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba tanpa aba-aba sekelompok sipir masuk dan menutup kepala Taejung dengan kantong hitam. Bukan dia saja, tapi beberapa pentolan napi juga mengalami hal sama. Mereka semua dibawa keluar penjara menuju tempat yang tak diketahui. Di saat bersamaan, Samidi menerima laporan bahwa 12 tahanan sudah dipindahkan. Semuanya adalah napi dengan kasus berat. Lalu saat memeriksa daftarnya, Samidi melihat satu nama menarik yang tak lain dan tak bukan adalah Taejung. Kita lalu dibawa kembali ke 5 tahun lalu, di mana kini terlihat sebuah kamar apartemen yang kondisinya lebih buruk dari kapal pecah. Barang berserakan dan cairan merah terlihat di banyak tempat. Pria yang tampak teler ini adalah Baek Dokyung atau kita sebut saja Panjul, putra tunggal seorang anggota DPR paling berpengaruh di kota Seoul. Dengan suara gemetar dia menghubungi ayahnya sambil meyakinkan bahwa dirinya tidak sedang ngeplay. Namun gadis yang bersamanya tidak bernapas alias sudah innalillahi. Panjul pun panik dan memohon bantuan karena dia takut dijebloskan ke penjara. 나 어떡해? 나 갑자기 무서워지려고 그러는데? Sementara itu, di sebuah hotel mewah sedang berlangsung acara perjanjian kerjasama proyek. Di sini, Samidi terlihat bergabung dengan 3 bos dari perusahaan berbeda, membahas perusahaan yang memenangkan tender proyek pusat data nasional. Tapi para bos itu justru menertawakan dan menuduh Samidi sebagai buzzer. Samidi lantas mengaku kalau dialah pemilik dari perusahaan raksasa yang dimaksud. Langsung terbukti saat pembawa acara memanggil namanya untuk naik ke panggung sebagai CEO. Salah satu dari bos itu kemudian menuding Samidi sebagai pemuda songong tanpa tahu apa yang bisa Samidi lakukan terhadapnya. Begitu acara selesai, bos yang tangannya menunjuk Samidi tadi hendak pulang. Tapi tiba-tiba mobilnya dihadang oleh mobil lain. Dan tak lama kemudian kita lalu beralih ke rumahnya Samidi, di mana dia sedang menikmati sebuah karya seni patung dan ternyata jarinya bos tadi diambil untuk menjadi bagian dari koleksi tersebut. Hal itu menunjukkan betapa bengisnya sosok Samidi ini. Tak berselang lama, Samidi menerima sebuah telepon dari seorang anggota DPR. Dia melapor tentang masalah besar yang menimpa putranya. Samidi lantas menyatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Tapi dia tidak butuh imbalan uang, melainkan sebuah karya seni yang akan dia pilih nanti. Kemudian Samidi memasuki sebuah ruangan yang dikelilingi layar monitor. Sementara di tempat lain beberapa orang masuk ke apartemen Panjul. Mereka memasang alat canggih yang merekam seluruh area ruangan itu. Hasilnya Samidi bisa seolah-olah sedang berada di sana. Samidi langsung menelusuri ruangan dan melihat kondisi kamar yang sangat kacau. Sementara seorang wanita yang menjadi korban si Panjul telah dimasukkan ke bak mandi berisi air hangat.
Dan korban itu adalah Nayong yang dulu dikaitkan dengan kasusnya Taejung. Setelah melihat-lihat, Samidi lantas mengendalikan jaringan CCTV untuk mencari sosok yang dapat digunakan sebagai kambing hitam. 얘는 하루 종일 집 근처에 있었네. 잡았다. Hingga akhirnya dia menemukan kandidat yang cocok. Yap, dialah Taejung yang terpantau sering berada di sekitar lokasi. Dan beginilah cara manipulasi itu dilakukan, yaitu dimulai dengan mengawasi seluruh pergerakan Taejung. Lalu saat Taejung bekerja jadi kurir Shopee Food, dia diikuti oleh anak buah Samidi yang membawa ponsel korban. Sementara beberapa orang memakai APD lengkap menyusup ke rumahnya untuk mengumpulkan sidik jari serta pola sepatu yang biasa Taejung pakai. Seluruh sampel itu kemudian dipindahkan ke apartemen tempat Nayong dibunuh. Malamnya saat melihat Taejung adu cungur dengan pacarnya, Samidi mendapat ide tambahan. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya agar mengambil semua sampah dari rumah Taejung. Kemudian bekas pelindung Ichibos Taejung diolah oleh dokter bernama Joko yang memberi Taejung vaksin beracun. Inilah alasan kenapa cairan anu Taejung ditemukan di TKP. Termasuk gelang pemberian Suji juga sengaja dicari yang mirip dan diletakkan di dekat korban. Sementara adik Taejung dihabisi demi melenyapkan bukti dan saksi mengingat gelang asli milik Taejung jatuh di kamar kos adiknya itu. 알지 그거 태진이 고시원에 떨어뜨린 것 같아요. 나 좀 도와줄래? 녹보수가 좋겠다. Alhasil, kini terungkap bahwa seluruh bukti dan jebakan yang menjerat Taejung merupakan naskah yang ditulis Samidi dengan rapi dan mendetail. Maka ketika Taejung ditangkap, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Keesokan harinya, Samidi menelpon si DPR dan mengabarkan bahwa masalah putranya sudah selesai. Dia juga menyuruh anaknya yang bernama Dokyung bin Panjul untuk pergi ke luar negeri sebagai langkah aman. Kita kembali ke masa sekarang, yaitu pada malam ketika para napi diculik dan dipindahkan ke sebuah pabrik tua. Samidi juga berada di sana lalu memerintahkan agar para napi diberi makan terlebih dahulu. Begitu pintu truk dibuka, 12 napi ditarik keluar lalu didorong masuk ke sebuah ruangan ajab-ajab yang dijaga ketat oleh tentara bertopeng. Ternyata ruangan itu berisi banyak makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh Samidi. Di sini Gang Jae sempat memberontak dan menolak diperlakukan seperti mainan. Namun napi yang lain tak peduli dan lebih memilih menyantap hidangan, apalagi tersedia banyak alkohol. Saat itulah Gang Jae melihat Samidi muncul di lantai atas. Namun ketika dia mencoba menghampiri, dia langsung dihalangi. Selesai makan, para tahanan diantar menuju kamar masing-masing dan Taejung mendapatkan bilik nomor 9. Semua napi juga masuk ke bilik mereka tanpa tahu ngapain sebenarnya mereka di sini. Saat lampu malam dipadamkan, Taejung memanfaatkan momen untuk menyelinap keluar. Niatnya tetap sama, yaitu mencari celah untuk kabur. Taejung bergerak secara hati-hati melewati penjaga dan menuju area yang penuh dengan mobil rongsokan. Dari sana, dia mengamati jumlah penjaga dan letak titik butanya. Namun saat bergerak lagi, tiba-tiba tepat saat itu, sebuah jeep berhenti tak jauh darinya dan menyuruh Taejung untuk mendekat. Ternyata dia adalah Samidi yang dengan santuy menyapa. Samidi mengingatkan bahwa proses membawa Taejung ke tempat ini sudah cukup merepotkan, jadi sebaiknya dia tidak kabur lagi. Dia bahkan berniat akan mengantar Taejung kembali ke biliknya. Namun Taejung malah berjalan pergi dan Samidi pun langsung mengikuti. Taejung akhirnya bertanya apakah Samidi yang memindahkan 12 tahanan ke lokasi ini, dan Samidi membenarkan sekaligus bilang kalau akan ada pertandingan dengan hadiah fantastis untuk pemenangnya. Pertandingan apakah itu Samidi juga belum bilang, tapi tiba-tiba dia merasa pernah melihat wajahnya Taejung. 혹시 유명하신 분인가? Lalu saat hendak kembali ke kamar, Taejung tiba-tiba dihampiri oleh Ji-yong. Dia menegaskan kalau sekarang dirinya berada di pihak Taejung setelah melihat Taejung bisa menghabisi Doksu CS sendirian.
Taejung sempat tak percaya, tetapi Jiong memohon agar dia ikut dengannya sebentar. Dan ternyata Jiong membawanya kembali ke ruang makan. Di sana Doksu dan geng jametnya sudah berkumpul, lalu Jiong langsung bersikap kurang ajar seperti biasa. Taejung berniat pergi, namun Jiong mengejarnya sambil bilang kalau dia bisa mati jika Taejung tak menurut. Dengan terpaksa, Taejung kembali ke Doksu yang berniat meluapkan dendamnya. Melihat anak buah Doksu telah siap bertarung, Taejung langsung memecahkan botol untuk pertahanan diri. Akan tetapi, alhasil baku pukul tidak jadi pecah di sana. Lalu Doksu mengancam akan menggorok leher Taejung di kesempatan lain. Keesokan harinya, para napi dibangunkan bukan oleh azan subuh, melainkan oleh suara terompet yang menggelegar. Para tahanan pun terpaksa bangun dan keluar dari bilik memakai seragam dengan nomor masing-masing. Semua lalu diarahkan menuju area terbuka di dalam pabrik. Di sana terlihat banyak penjaga bersenjata di setiap sudut, sementara drone berterbangan di sekitar. Di sisi lain, Samidi berdiri di puncak menara dan berbicara menggunakan pengeras suara. Dia menyambut mereka sambil bertepuk tangan seperti host acara Super Deal 2 miliar. Saat ada yang bertanya, Samidi kemudian menjelaskan bahwa tempat itu adalah arena balap mobil. Ke-12 napi harus ikut balapan menggunakan mobil yang sudah tersedia di garasi sesuai nomor seragam. Mereka juga diperbolehkan berkonsultasi langsung dengannya 1 kali. Selain itu, tidak ada aturan lain. Tiba-tiba seorang napi berteriak dan menyuarakan protes keras. Dia mempertanyakan apakah Samidi punya izin. Karena hal ini tidak masuk akal dan dia menolak untuk ikut. Namun saat dia hendak pergi, inilah yang dia terima. Sontak semua napi terdiam. Tewasnya napi barusan dengan cara yang mengenaskan mengingatkan mereka dengan Squid Game. Atau malah bau-bau Death Race. Apapun itu, yang jelas tidak ada jalan untuk keluar dengan selamat dari permainan ini. Begitu jasad napi tadi dibawa pergi, Samidi kemudian memastikan apakah ada yang ingin bertanya lagi. Tapi tidak ada satupun tangan yang terangkat. Maka dia memanggil sebuah mobil yang membawa tumpukan uang 5 miliar won yang akan menjadi hadiah untuk pemenang balapan. Beberapa saat kemudian, 2 mobil mewah terlihat memasuki area pabrik. Mereka adalah duo jamet beban keluarga, yaitu Panjul si anak DPR dan temannya yang anak konglomerat. Selama 5 tahun terakhir, keduanya sering membuat masalah dan Samidilah yang menyediakan kambing hitam untuk menutupi tindakan mereka, alias modus tukar kepala. Kini mereka berdua datang karena diundang langsung oleh Samidi. Begitu melihat arena itu, mereka pun sangat antusias dan merasa balap liar menggunakan napi adalah ide yang sangat brilian. Kemudian Samidi menjelaskan bahwa balapan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Sontak keduanya pun semakin bersemangat. Di sini Panjul dan temannya akan menjadi anggota VIP pertama dari sistem taruhan baru. Setelah balapan ini mendapat peminat, maka para klien akan diajak untuk bertaruh melalui situs gelap. Kemudian Samidi bilang kalau dia memang menjanjikan hadiah besar, namun dia ragu para napi bisa bertahan di balapan yang mematikan ini. Apakah series ini akan jadi film Death Race versi Annyeonghaseyo? Sementara itu, para tahanan diarahkan menuju garasi masing-masing untuk melihat mobil mereka. Jiong mendapatkan garasi nomor 10 berisi mobil sport yang membuatnya langsung kegirangan. Tetapi tidak semua orang seberuntung itu. Ada juga yang mendapat mobil mini, sedangkan mobil Taejung sendiri tipe standar dan dia pun segera memeriksanya. Gang Jae dan kelompoknya langsung memodifikasi mobil mereka seperti mekanik profesional. Sementara Doksu memperhatikan dari jauh penasaran mobil apa yang didapat Taejung. Setelah itu, semua tahanan melanjutkan sarapan. Jiong memilih makan bersama Taejung dan mengaku kalau misinya adalah menjadi mata-mata untuk Doksu.
Tapi Jiong memanfaatkan misi itu untuk mengajak Taejung bekerja sama dan membagi hadiah jika dia menang. Dia merasa kalau Taejung adalah pasangan yang pas untuknya. Sementara itu, Gang Jae menjadi napi pertama yang berkonsultasi dengan Samidi. Di sini, dia mengutarakan niatnya untuk menjalin kerjasama jangka panjang. Samidi pun tertawa mendengarnya, tapi Gang Jae yakin kalau mereka akan cocok jika saling membantu. 알았어요. 생각해볼게요. 가보세요. Orang kedua yang berkonsultasi adalah Doksu. Dengan gayanya yang si paling bos dan berkuasa, dia hanya meminta satu hal, yaitu izin untuk menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. Permintaan itu tentu disambut dengan senang hati oleh Samidi yang berjiwa psikopat. Lalu malamnya Taejung mulai memeriksa mobil milik Jiong. Kendaraan itu cukup layak dan bisa diandalkan, hanya butuh sedikit sentuhan. Sementara itu, Doksu dan kelompoknya sudah mulai merebut mobil-mobil yang mereka anggap menarik. Si pemilik mobil pun hanya bisa pasrah menyerahkan kunci karena posisinya jauh dari kata punya kuasa. Di saat yang sama, Gang Jae sedang berada di luar dan menyaksikan kejadian itu. Dia pun heran karena para tentara bayaran hanya menonton tanpa memberi peringatan. Pada saat itulah dia teringat ucapan Samidi bahwa tidak ada aturan yang mengikat. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggerakkan kelompoknya untuk mencari mobil yang lebih bagus. Hingga tak berselang lama, salah satu anteknya memberi laporan bahwa nomor 10 alias Yongju mendapatkan mobil sport. Di sisi lain, Taejung dan Jiong sedang sibuk memodifikasi ban dan memeriksa mesin. Namun tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar. Jiong lantas keluar untuk memeriksa. Begitu tahu Gang Jae CS hendak merebut mobilnya, Jiong segera masuk dan memanggil Taejung agar bergerak cepat. Sontak Taejung mempercepat pemasangan ban lalu menyuruh Jiong naik mobil dan segera tancap gas. Namun, bukan hanya Gang Jae yang mengincar mereka. Doksu yang melihat Taejung melintas pun pada akhirnya ikut mengejar mobil sport tersebut. Dan aksi saling mengejar pun berlangsung sebelum waktunya. 우리가 뺏길 거 같냐? 벌써 시작한 거야? 씨발놈들 존나 빠르네. Samidi dan Panjul menyaksikan keributan itu, tapi Samidi memutuskan membiarkan dulu karena cukup menghibur. Mobil Jiong akhirnya tertabrak keras hingga oleng dan rusak. Keduanya pun tersudut, sementara Doksu melakukan hal ini. Secara tidak sengaja, mobil Gang Jae menutup jalur dan membuat Doksu makin murka. Gang Jae bersiap keluar, tetapi para tentara memberi tembakan peringatan. Karena menurut Samidi, para tahanan tidak boleh terluka sebelum acara utama resmi dimulai. Akibat aksi itu, mobil Jiong jadi mogok total. Jiong pun harus mendorong mobilnya selagi Taejung berusaha menghidupkan. Sedangkan Gang Jae yang melihat itu pun tidak tertarik lagi dengan mobilnya Jiong. Lalu setelah Jiong mendorong dengan sekuat tenaga, mobil itu sempat menyala. Namun beberapa detik kemudian mati lagi. Dan begitu diperiksa, ternyata mesinnya mengalami korsleting hingga api muncul, lalu setelahnya... Saat Jiong sedang meratapi mobil kebanggaannya yang hancur, Taejung justru melihat sesuatu yang lebih menarik, yaitu sebuah jalur menanjak yang bisa digunakan untuk kabur. Lantas besoknya, Taejung meminta waktu untuk bertemu Samidi. Dia naik ke menara dan mengambil minuman vitamin yang disediakan. Di sini, Samidi memuji aksinya semalam. Sementara itu, Taejung curi-curi pandang memperhatikan detail jalan dan posisi penjaga. Dia lalu menanyakan tujuan Samidi membuat arena balap semacam ini. Kenapa mobil yang diberikan berbeda-beda, para tahanan dipersilakan berkelahi, dan tidak ada aturan yang mengikat. Samidi pun memberi jawaban seadanya, tetapi Taejung tidak terlalu peduli. Dia beralasan tujuannya konsultasi adalah untuk meminta tambahan vitamin. 뭐한테 필요한 것 같은데. Lalu di malam sebelum pertandingan, Taejung masih bekerja keras memodifikasi mobilnya. Sementara Jiong sibuk mencari Taejung untuk membuat perhitungan setelah mobil sportnya hancur. Dan pagi pun tiba, sebelum balapan dimulai, para tahanan yang tinggal 11 diperbolehkan sarapan terlebih dahulu.
Di sini Gang Jae menerima panggilan dari Samidi. Ternyata Samidi menyatakan setuju bekerja sama, bahkan menyiapkan hadiah khusus di mobil Gang Jae. Dia juga meminta agar Gang Jae membuat balapan nanti menjadi tontonan yang seru. 충성을 다하겠습니다. Beberapa saat setelah itu, balapan yang sebenarnya siap dimulai. Satu persatu mobil keluar dari garasi dan berbaris di garis start sesuai nomor masing-masing. Gang Jae melihat mobil milik Taejung dan menilai bahwa orang itu akan menjadi lawan yang menyusahkan. Namun dia yakin hari itu Taejung akan tamat riwayatnya. Sementara para napi bersiap mempertaruhkan nyawa, dua jamet di menara justru tampak bersemangat seperti sedang menunggu konser BTS. Panjul sendiri memasang taruhan untuk nomor 9, sementara si anak konglomerat bertaruh pada nomor 6. Kemudian Samidi membacot untuk membuka acara yang tidak ada aturannya itu. Hadiah sepenuhnya akan diberikan untuk satu orang. Bagi siapapun yang pertama menyelesaikan 20 putaran, dialah pemenangnya. 사람이 이기는 거예요. 차가 아니라 사람. Mereka saling dorong sejak detik pertama, namun ada keanehan. Mobil nomor 11 langsung keluar jalur dan menuju arah yang tidak masuk akal. Samidi yang melihat itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti menggunakan drone. Di sisi lain, mobil nomor 2 mengaktifkan turbo dan berhasil memimpin. Tapi naasnya, mesinnya tidak kuat hingga akhirnya dua jamet tajir tertawa puas melihat satu peserta gugur secara mengenaskan. Menurutnya, ini adalah tontonan terbaik yang pernah dia lihat selain video-video channel nobar. Tapi Samidi masih sibuk mengingat-ingat siapa Taejung sebenarnya. Hingga saat dia mengingat perkataan Taejung tentang vitamin untuk tanaman, disitulah dia baru sadar bahwa Taejung adalah kurir yang dulu dia jadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi kasusnya si Panjul. Dan dia tidak menyangka kalau orang itu masih hidup. Samidi lantas segera berbicara lewat radio menghubungi Gang Jae untuk mengejar nomor 9. Yang padahal tanpa disuruh pun Gang Jae memang sudah mengincarnya. Begitu juga dengan Doksu, sehingga posisi mobil nomor 9 kini terjepit. Setelah nomor 9 berhasil dilumpuhkan, Doksu bergegas keluar mobil dan mengambil pisau. 3 orang berduit di menara pun antusias menunggu momen menghabisi Taejung. Namun saat Doksu hendak menghabisi pengemudi nomor 9, tak disangka ternyata Jionglah yang mengemudikan mobil nomor 9. Sedangkan Taejung mengambil milik nomor 11 yang pemiliknya sudah almarhum setelah didor di awal tadi. Samidi yang sadar akan hal itu pun segera mencari keberadaannya. Tapi ternyata isi mobil nomor 11 kosong. Drone pun mencoba mencari lagi, lalu tiba-tiba sebuah motor trail tiba-tiba muncul dari tumpukan mobil bekas. Ternyata dia adalah Taejung yang langsung melaju kencang menggunakan motor. Melihat Taejung naik motor, Doksu seketika murka dan nekat berlari untuk adu banteng dengannya. Namun, Taejung memilih jalan lain. Lantas Doksu dan Gang Jae bergegas mengejarnya menggunakan mobil. Kemudian, Samidi memerintahkan Gang Jae untuk memakai hadiahnya yang ternyata adalah pistol. Kini pengejaran berlangsung semakin brutal. Samidi memberikan petunjuk arah kepada Gang Jae selagi Taejung berhenti di satu titik dan mengikat tabung gas di belakang motornya. Setelah itu, dia kembali melaju. Namun, Gang Jae menemukannya lalu menghancurkan kaca mobilnya sendiri agar bisa lebih leluasa menembak. Panjul terlihat sangat menikmati adegan baku tembak itu karena sangat beradrenalin seperti menonton video nobar. Gara-gara rodanya mengenai tabung gas, mobil Gang Jae jadi taguling tapulanting hingga jatuh terbalik. Tak lama Gang Jae keluar dalam keadaan cedera parah sambil memaki Taejung.
Panjul bersorak melihat keseruan itu tanpa tahu kalau Taejung adalah orang yang menggantikan dirinya di penjara. Sementara Samidi akhirnya membuat pengumuman bahwa mulai sekarang aturannya berubah. Hadiah digandakan dan bagi siapapun yang bisa menangkap pengendara motor dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia berhak mendapat hadiahnya. Hal tersebut sontak membuat mobil-mobil langsung berputar arah dengan target utamanya adalah si Taejung. 기아나, 안 다친 거 아니야? Samidi yang kesal pun langsung membalik meja, mengambil senapan dan memerintahkan agar para tamu diamankan. Namun Panjul masih sempat mengambil pistol yang terjatuh di bawah meja. Selagi Samidi membidik, anak buah Doksu terus menyerang Taejung. Hal itu membuat Samidi merasa dihalangi sehingga melakukan ini. 비켜라, 안 보이잖아. Begitu sadar siapa yang menembak, Taejung segera bersembunyi. Sedangkan Samidi semakin bersemangat untuk menembak lagi. Naasnya, motor Taejung berada cukup jauh. Hingga saat Samidi mengisi peluru, Taejung memanfaatkan waktu dan kembali ke motornya untuk kabur. Taejung terus memacu motornya dan mencari jalan keluar. Namun Samidi membuat sebuah besi besar jatuh dari atas. Beruntung, Taejung berhasil menghindarinya. Hal itu membuat Samidi semakin geram dan memerintahkan seluruh tentara bayaran untuk menangkap Taejung. Panik kau, Dek? Taejung sempat berhenti sejenak dan drone muncul mengikutinya. Pada saat itulah Samidi akhirnya sadar kenapa Taejung meminta bertemu. Dia bukan ingin meminta vitamin, melainkan ingin melihat peta lokasi dari ketinggian dan jalan menanjak menuju laut adalah tujuan utamanya untuk kabur. Sementara itu, kini Taejung melepas tabung gas di belakang motornya, kemudian tentu Samidi tidak menyangka dengan rencana peledakan itu. Di saat yang bersamaan, Taejung terus memacu motornya menuju jalur menanjak selagi Samidi terus membidik. Di momen inilah kita tahu bahwa Samidi telah mengubah orang baik menjadi sesosok monster yang tak terkalahkan. Dan series pun bersambung. Jadi apa pelajarannya? Masalah hidup memang terasa kejam, tetapi kalau kita tidak menyerah, kita bisa jadi seperti Taejung. Terdesak dari segala arah, tapi mau bangkit. Sampai akhirnya naik rank, unlock skill baru, dan jadi yang paling kuat. Nah, penasaran apakah Taejung berhasil kabur atau tidak? Komen yang banyak lah, biar Bang Udin editor mau ngelanjutin ngedit ke episode selanjutnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Tuan Yono Prasetya, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.